Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai 20 sifat bagi Allah Ta'ala. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Raisya Dwi Hapsari dari Prodi Fisioterapi dengan mata kuliah Agama. Apa itu 20 sifat wajib bagi Allah? Jadi, sifat wajib bagi Allah merujuk pada sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah dan merupakan dasar keyakinan dalam agama Islam. Nah, ini merupakan 20 sifat Allah. Yang pertama ada wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qaridan, muridan, aliman, hayan, samian, basir, mutakaliman. Yang pertama, wujud artinya ada. Jadi adanya alam semesta karena ada yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada kidam artinya terdahulu. Jadi Allah itu maha awal dan tidak didahului oleh siapapun dan juga tidak memiliki permulaan. Yang ketiga, ada bako artinya kekal. Jadi Allah itu tidak akan mati karena Allah akan ada selama-lamanya karena Allah itu kekal. Meskipun kiamat itu datang dan semua akan mati, tapi tidak dengan Allah. Allah tidak akan pernah mati. Yang keempat ada mukhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluknya. Jadi Allah itu tidak dapat disamakan dengan makhluknya ataupun ciptaannya. Yang kelima ada qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Jadi Allah itu tidak butuh siapapun karena Allah maha berdiri sendiri. Yang keenam ada wadaniyah, artinya tunggal. Allah tidak berbilang dan hanya satu. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang ketujuh ada kudrat, artinya kuasa. Allah yang menguasai alam semesta beserta seluruh isinya dan memiliki kuasa atas segala sesuatu. Yang ke-8 ada irodah, artinya berkehendak. Jadi Allah itu memiliki kehendak atas segala sesuatu dan semuanya yang terjadi adalah kehendaknya. Yang ke-9 ada ilmu, artinya mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu yang terlihat maupun tidak terlihat. Allah juga mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan juga yang akan terjadi. Yang ke-10 ada hayat, artinya hidup. Jadi Allah itu akan hidup kekal dan Allah tidak akan pernah mati. Yang ke-11 ada sama, artinya mendengar. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mendengar doa-doa kita saat kita sedang berdoa. Dan apa yang terlintas di benak kita maupun apa yang kita ucapkan itu didengar oleh Allah dan Allah dapat mendengar segala sesuatu. Yang ke-12 ada basor, artinya melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu dengan sempurna, baik yang nyata maupun tidak nyata, maupun yang tersembunyi dan tidak tersembunyi. Yang ke-13 ada kalam, artinya berbicara. Jadi Allah dapat berbicara dan menyampaikan firman-Nya dengan sempurna tanpa bantuan atau batasan apapun, seperti yang dapat dilihat dalam Al-Quran yang merupakan bukti nyata firman Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Yang ke-14 ada qadiran, yang artinya yang berkuasa. Allah memiliki kuasa yang sempurna dan tidak terbatas. Yang ke-15 ada muridan, artinya yang berkehendak. Semua yang terjadi di dunia ini itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-16 ada aliman, artinya yang mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan dan mengetahui segala sesuatu dengan sempurna. Yang ke-17 ada hayan, artinya yang hidup. Jadi Allah itu memiliki kehidupan yang tidak terbatas. Jadi sampai kapanpun Allah itu akan tetap hidup. Yang ke-18 ada sami'an, artinya yang mendengar. Allah itu dapat mendengar segala sesuatu termasuk doa-doa kita dan percaya akan dikabulkan oleh Allah. Yang ke-19 ada basir, yang artinya yang melihat. Allah itu maha melihat yang tersembunyi ataupun tidak tersembunyi, yang terlihat maupun tidak terlihat. Segala sesuatu itu dapat dilihat oleh Allah. Yang ke-20 ada mutakaliman, artinya yang berbicara. Allah itu menyampaikan wahyu dan firman-Nya kepada para nabi dan rasul yang kemudian tertulis dalam kitab-kitab suci termasuk Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia.
Nah, kesimpulannya, mengenal 20 sifat wajib bagi Allah dapat membawa banyak hikmah dan manfaat bagi seseorang. Dengan memahami sifat-sifat Allah, seseorang dapat meningkatkan iman dan keyakinan kepada Allah. Selain itu, dapat mengenal Allah lebih dekat dengan cara memahami karakter dan sifat-sifat Allah, sehingga dapat meningkatkan hubungan spiritualnya dengannya. Memahami sifat-sifat Allah dapat meningkatkan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah serta meningkatkan kesadaran akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Hikmah mengenal sifat-sifat Allah. Sifat wajib Allah itu sangat sempurna. Kita harus disiplin dalam hidup. Kita harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan karena Allah melihat, mendengar, mengetahui semua perilaku kita. Allah juga berkuasa untuk melakukan apapun yang dikehendakinya. Nah, kenapa sih hanya Allah yang layak disembah? Karena sifat-sifatnya yang sempurna seperti kudrot artinya kuasa, irodat artinya berkehendak, dan ilmu artinya mengetahui yang tidak dimiliki oleh siapapun. Allah memiliki kebesaran dan kekuasaan yang tidak terbatas, sehingga hanya Allah sebagai Tuhan yang layak disembah dan ditaati. Tidak ada yang setara dengan Allah. Nah, ini merupakan referensi yang saya cari dari kitab Aqidatul Awam. Sekian penjelasan singkat dari saya. Maaf apabila masih ada kesalahan dalam menjelaskan 20 sifat Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.